Ada orang Islam bagus akhlaknya kepada Allah, ibadahnya baik, tapi dia suka memecah persaudaraan. Dia suka mengganggu tetangganya, tumbuhannya mengganggu tetangga. Dia pelihara pohon tapi dia tidak peduli dengan daun-daun sampahnya mengganggu tetangganya. Dia bukan orang yang baik. Dalam Islam, jangankan pagarmu, tumbuhanmu saja kalau menyeberang ke tetanggamu, itu tidak boleh. Bapak tanam mangga, daun mangga dan rantingnya menyeberang ke pagar tetangga. Misalnya ini pagar, nah rantingnya bapak, mangganya nyeberang pagar. Maka yang pagar menyeberang ini buah pohon ranting dan ada buahnya halal untuk tetangga. Halal untuk tetangga. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau bininya tetangga? Nyebrang pagar, Ustadz. Ah, itu kada halal. Bujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara tablik akbar ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia goda kita di rumah, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek seharian kau cari nafkah. Tidak usah kau datang, tidak usah datang, bisa kau lihat ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Belum lagi menyerah. Dia goda lagi kita supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP-nya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya, Bu. Bu, ibu-ibu yang pegang HP sedoakan suaminya kawin lagi. Oh, kenapa bapak-bapak gembira? Simpan HP-nya, Bu. Hei, Bu. Siaran langsung juga, baru cuma 2 penontonnya. Simpan HP ya, bisa, Bu. Ustadz, kita mau rekam, Ustadz. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau putar nanti ketika di rumah, Ustadz. Ah, tidak usah cemas. Itu ada kamera saya bawa itu tuh. Saya bawa dari Makassar. Itu ada kamera. Biar dia yang rekam, Ibu. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz? Tenang, nonton YouTube. Tablik Akbar Desa Perjiwa. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau sibuk, Ibu? Kenapa ketawa kalau saya bilang like and share? Ayo, cowok, kalau kau follow artis apa kau dapat? Kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu, kelihatan pahana, kelihatan dadanya. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat, dipakai Cina-Cina mau pue. Tapi kalau kau follow ulama, 1, kau dapat ilmunya, kau paham agamamu. 2, kau dengar ilmu soal fikih, bisa kau beribadah dengan sempurna.
3, kau sebarkan di medsosmu, dapat amal jariah. Maka merugi orang-orang yang tidak follow ulama. Orang yang tidak follow Bapak Ibu, yang tidak follow ulama, mulai malam ini follow Dasat Latif. 1212 centang biru. Wakala idan, bismillahirrahmanirrahim. Simpan dulu HP. Ya. Saya bilang simpan HP. Kok kira nak ceramah? Wakala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang mewakili pemerintah pada kesempatan ini, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, anggota DPR, saya senang ada Ketua DPRD kita malam ini. Alhamdulillah konsisten. Biasanya anggota DPR kalau mau dipilih datang pengajian, sudah dipilih hilang lagi. Alhamdulillah Ketua DPR kita hadir di tempat ini. Dan saya senang lagi dia bisik saya orang Bugis Ustaz. Masya Allah. Maka jangan kasih malu orang Bugis di Kutai Kartanegara Pak. Memang ini orang Bugis, di mana-mana saya ceramah pasti ketemu orang Bugis. Saya pergi di Samarinda seberang, bahasa Bugis orang Bu. Saya pergi di Bontang, banyak juga orang Bugis. Begitu saya pergi Balikpapan masuk ceramah di penjara, banyak juga orang Bugis. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita muliakan para alim ulama yang hadir di tempat ini, spesial saya sangat menghormati. Ada saudara kita hadir di tempat ini, Bapak Iketut Dewa Adi Basuki. Beliau ini non muslim tapi setia mendengarkan ceramah saya. Beliau beragama non Islam tapi beliau selalu dengar ceramah saya. Malulah kalian yang orang Islam kok tidak dengar ceramah saya. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, siapa warga desa Perjiwa di sini? Siapa? Ibu ini yang ibu hijau. Ibu benar warga Perhijau. Ini kurang aja deh, tunggu lagi saya salah bicara. Perjiwa. Iya. Bawa KTP. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya tidak percaya. Tidak ada buktinya. Iya toh? Mana warga Perjiwa di sini? Mana? Mana angkat tangan? Mana buktinya? Mana buktinya? Anda percaya saya? Ayo, mana warga Perjiwa di sini? Mana? Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo, ibu sana. Sini Bu, sini Bu. Sini. Saya kasih hadiah. Sini Bu, saya kasih hadiah. Sini saja Bu. Pian siapa namanya? Ibu Jaria. Ibu Jaria, Bugis atau Banjar? Jawa. Oh Jawa. Jenenge siapa Mbak? Asmane Ibu Jaria. Api-api. Nggih, matur nuwun sangat. Sampean warga Perjiwa. Iki. Oh bener Oh. Hadiahnya air minum. Nggih, berkah-berkah Mbak. Nggih. Oke. Monggo. Sedulur-sedulur, piye kabare? Burole duit kerak-kerak mau palo berasa sisa kowe. Itu
Bu, ini cerita sederhana, tapi begitulah nanti di akhirat. Siapa mengaku Islam? Saya. Mana tandamu? Siapa mengaku umat Nabi? Saya. Kata Allah, mana tandamu? Mengaku Islam gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Kamu mengaku umat Nabi, nih saya, mana buktinya? Tidak bisa dibuktikan. Oh, kau bukan umat Islam. Paham? Kalau begitu, bukti warga perjiwa ono KTP ne. Nje? Nje? Saya warga perjiwa Das Atlatif. Mana buktinya? Makassar. Begitu juga di akhirat akan diminta, mana tanda-tandamu kau sebagai orang Islam? Subhanallah, Al-Quran telah memberikan tanda-tanda orang Islam. Surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yang mengaku umatnya Nabi, yang mengaku orang Islam, mereka memiliki tanda. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Apa yang dimaksud orang kafir, Ustaz? Orang yang berbeda dengan agama kita. Tapi jangan salah paham, orang berbeda dengan agama kita ada dua jenisnya. Satu disebut kafir hardi, dua disebut kafir zimmi. Kafir hardi, orang yang non muslim tapi suka ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita punya masjid. Kita mau ibadah, puasa, dia larang kita. Itu menurut agama kita boleh kita lawan. Ada di Indonesia begitu? Ada di Indonesia begitu? Tidak ada. Yang ada di Palestina, Israel. Senang sama Israel? Senang sama Israel? Memusuhi kaum musuh Israel? Musuh Israel? Kenapa kau merokok? Rokok itu produknya orang Yahudi. Bapak-bapak yang merokok, dengar baik-baik. Kau merokok itu artinya harga rokokmu 20% dikirim ke Yahudi, dikirim ke Israel untuk tembaki saudaramu yang orang Islam. Ada perokok di sini? Ada. Matur nuhun. Jangan marah-marah Pak ya. Ini demi cinta saya kepada Bapak supaya nanti Bapak tidak bertanggung jawab di akhirat nanti. Kalau ada yang bilang rokok itu baik, panggil anakmu yang masih SMP, kau belikan rokok 1 bungkus. Dok, rokok bareng-bareng sama Bapak. Bapak mau marah terserah, sebentar juga saya semua mau pulang. Ya, Bu, itu kafir khardi namanya. Dia ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita masjid. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada seperti itu. Maka haram hukumnya kita ganggu orang non muslim. Tidak boleh ganggu orang muslim. Nabi mengatakan yang kedua, jenis kafir yang kedua, yaitu kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka yang berbeda agama dengan kita, tapi mereka bekerja sama, mereka rukun dengan kita. Haram hukumnya kamu ganggu. Kalau kau ganggu mereka, saya lawanmu nanti di akhirat, kata Nabi. Maka Pak Kades, non muslim, haram hukumnya kita ganggu. Kalau kau ganggu, kau berhadapan dengan Muhammad SAW nanti. Begitulah konsep orang Islam dalam beragama. Ya, saya pernah ditanya sama non muslim, Ustadz, kenapa kami disebut kafir? Saya bilang kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang menyembunyikan. Boleh Bapak tidak disebut kafir, tapi Bapak tidak boleh menyembunyikan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana caranya? Ya Bapak syahadat. Tidak mau, makanya disebut kafir. Bahasa Indonesianya non muslim.
Tapi tidak boleh diubah itu Al-Quran. Kul ya ayuhal non muslim. Tidak boleh. Ya. Saya bilang, karena ini orang non muslim, saya bilang mestinya saya lebih marah sama bapak karena dia marah-marah disebut kafir. Mestinya saya lebih marah sama bapak. Kenapa? Karena bapak menyebut saya sebagai domba. Sudah domba disebut lagi domba-domba tersesat. Tapi saya tidak marah. Kenapa? Itu keyakinan bapak. Maka itulah konsep lakum dinukum